Pemirsa, menjelang pemilu presiden, sejumlah parpol mulai melakukan komunikasi politik, termasuk sejumlah petinggi partai politik Islam yang beberapa waktu lalu berkumpul di Cikini, Jakarta Pusat dan membuka wacana koalisi Indonesia Raya. Seperti apa koalisi Indonesia Raya ini? Apakah koalisi ini akan memunculkan capres alternatif atau justru sudah diarahkan untuk mendukung bakal calon presiden tertentu? Untuk membahas hal ini, saya sudah bersama beberapa narasumber. Dari sebelah kiri saya yang paling dekat, Sekjen PDI Perjuangan, Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo, terima kasih sudah hadir di sini. Ketua DPP PKB, kemudian Mas Marwan Jafar. Mas Marwan, terima kasih sudah datang. Dan Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Mas Burhan, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, Putri. Ya, Mas Burhan, Anda melihat yang sekarang ini ramai dibicarakan koalisi Indonesia Raya. Apa sih ini? Saya kira pertemuan itu kan muncul di sebuah pertemuan di Cikini milik pengusaha yang disampaikan oleh seorang Amin Rais, tokoh playmaker politik utama kita dan sudah sekian lama mewarnai haru biru politik kita. Dan menurut saya begini, koalisi ini awalnya ya dibentuk sebagai usaha atau ikhtiar politik dari partai-partai Islam untuk membentuk poros baru. Nah, poros Islam itu sendiri dimunculkan setelah ada kenaikan suara partai Islam di tahun 2009 itu total ada sekitar 29,6%, sementara perolehan partai-partai Islam di 2014 itu ada 31,4%. Ada sedikit kenaikan, meskipun kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, waktu itu ada sekitar 9 partai Islam, ya, termasuk beberapa partai Islam yang tidak bisa ikut di pemilu 2014 seperti PKNU, kemudian PPNUI, kemudian Partai Matahari Bangsa, termasuk juga Partai Bintang Reformasi. Karena suara partai Islam relatif lebih sedikit kontestannya di 2014, kemudian suara partai Islam relatif ada kenaikan. PKNU balik ke PKB, ya, PMB balik ke PAN, termasuk juga PPR balik ke PBB. Nah, ini yang membuat ada kenaikan, salah satunya di samping tentu keberhasilan dari elit partai Islam termasuk PKB untuk mengkonsolidasi diri, dan kenaikan itu berbarengan dengan naiknya tingkat kepercayaan diri untuk memunculkan poros baru. Masalahnya adalah apakah partai-partai Islam itu mampu memiliki kepercayaan diri untuk memunculkan poros baru di tengah minimnya figur yang punya magnet elektoral kuat di antara mereka. Itu satu. Yang kedua, persoalan kimiawi dan historis, ya. Karena bagaimanapun PKB misalnya pernah dikecewakan oleh poros tengah jilid pertama, dan kemudian dari sisi historis PKB yang punya akar dengan Partai NU di tahun 50-an itu jauh lebih dekat dengan PNI, dengan PDI Perjuangan dibanding dengan Masyumi. Bahkan NU waktu mengalami marginalisasi di Masyumi, Pak Karno, Bung Karno saat itu justru yang mendukung NU. Ya. NU juga mengeluarkan semacam gelar kepada Bung Karno, Waliul Amri, Ad-Daruri Bisyaukah, ya. Termasuk juga pidato Bung Karno pada waktu muktamar, aku cinta NU. Jadi hubungan historis ini jauh lebih lama ketimbang misalnya ya NU dengan Islam modernis. Ini salah satu yang membuat ganjalan poros Islam itu terbentuk. Ganjalan poros Islam terbentuk. Sekarang kita akan menanyakan langsung kepada Wakil Ketua Umum PAN, Derajat Wibowo. Mas Derajat sudah tersambung bersama kami melalui telepon. Mas Derajat, selamat sore. Selamat sore, Mbak Putri. Halo, selamat sore. Mas Derajat, sudah ada pertanyaan dari pertanyaan besar dari Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Baru saja mungkin Anda dengar, tapi saya ingin menanyakan lagi. Ada ketidakpercayaan bahwa Partai Islam kemudian bisa mengeluarkan bakal calon presiden alternatif jika berkumpul. Tapi Anda sudah katakan tadi, kami sudah mendapatkan statementnya bahwa Koalisi Indonesia Raya adalah gabungan Partai Islam dan Partai Nasionalis. Jadi ini adalah poros baru ataukah bergabung dengan 3 poros yang sudah ada, Mas Derajat? Halo? Iya, Mas Derajat, ini poros baru, Koalisi Indonesia Raya ini poros baru atau poros yang akan bergabung dengan 3 poros partai besar yang sudah ada? Saya ingin menyapa dulu, saya lihat ada wajah Mas Cahyo senior saya. Mas Cahyo, apa kabar? Baik, Mas Derajat. Selamat. Terus ada ini ya, ada Mas Marwan juga ya, tapi bajunya udah biru Mas Marwan di situ ya. Betul. Kalau untuk menjawab itu, mungkin nanti saatnya semuanya akan dilibatkan oleh yang tapi
mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada beberapa kesalahpahaman yang muncul mungkin karena memang bergulirnya cepat sekali. Yang pertama, koalisi ini itu bukan hanya koalisi partai-partai Islam saja atau berbasis masa Islam saja, ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin, Indonesia ini sudah sangat majemuk. Tidak mungkin ada satu Superman yang bisa mengelola Indonesia ini sendirian. Tidak mungkin ada satu pihak yang bisa mengelola Indonesia sendirian. Jadi kita perlu bersama-sama, baik itu latar belakangnya nasionalis ataupun latar belakangnya partai Islam. Walaupun sejak lama saya mengatakan sebenarnya dikotomi itu sudah tidak relevan. Seperti di PAN sendiri, kami itu ada anggota DPR yang beragama Katolik atau Kristen, ya, ada juga yang dari Buddha, ya, dan caleg-caleg kami juga cukup banyak di daerah Papua, di daerah Bali, NTT dan sebagainya, dengan latar belakang yang beragam, ya. Nah, apakah nanti akan mengerucut kemana, itu tergantung pada hasil pembicaraan antara para pimpinan parpol yang ada sekarang, gitu ya. Nah, kenapa Pak Amin misalkan memilih nama Indonesia Raya, ya waktu saya tanya beliau, ya lagu kebangsaan kita kan Indonesia Raya, Mas Derajat. Oh iya, siap. Jadi bukan ke partai politik yang salah satu kepanjangannya Indonesia Raya ya, Mas Derajat? Saya tidak dalam posisi untuk membantah atau mengonfirmasi penafsiran itu. Politik, jadi orang mau menafsirkan macam-macam, ya silahkan saja lah. Oh gitu. Paling nggak kan media jadi punya sesuatu untuk dibahas gitu. Dibahas, ya. Mas Derajat, tapi berarti sekarang sudah ada 4 parpol gitu informasinya. Betul atau sudah bertambah atau ada yang berkurang? Itu yang selalu komunikasi bilateral, ya. Kalau komunikasi yang sifatnya multilateral itu memang belum, ya. Tapi yang bilateral itu memang sudah ada. Jadi kan sekarang ini yang sudah katakanlah hijab kabul ini kan baru partainya Mas Cahyo dengan partainya Metro TV ini yang udah hijab kabul. Iya, yang sudah jelas ya Mas ya. Iya. Jadi sudah nggak mungkin lah dua ini ke Koalisi Indonesia Raya ya Mas Derajat ya. Nah, yang lain ini kan masih ada 8. Nah, yang di depan ini ada 4 partai berbasis masa Islam, ada 4 yang berbasis masa nasionalis. Kita pakai itu hanya sekedar untuk memudahkan saja, ya, bukan untuk dikotomi. Nah, 8 ini kan masih memungkinkan segala sesuatu itu terjadi, karena sampai sekarang kita ini belum ada yang tahu, modal politik masing-masing itu belum ada yang tahu. Ya, PDIP belum tahu berapa jumlah kursinya yang pasti nanti. Kami juga tidak tahu, tidak ada satu partai pun yang tahu, apalagi di dapil itu dinamika, maaf kalau saya katakan pencurian suara yang sangat menciderai demokrasi itu luar biasa terjadinya, sehingga kita sekarang memang menunggu sampai tanggal 9 sambil setiap partai itu mengamankan supaya tidak terjadi apa yang kami sebut pencurian suara, baik antar caleg dari sesama partai maupun mungkin suara-suara yang tidak dicoblos itu dicuri di sana sini. Jadi ini masih ada pekerjaan besar sebenarnya, cuma komunikasi lintas partai ini jalan terus. Itu yang mungkin bisa yang disampaikan Pak Amin, ya. Oke. Di sini juga sudah ada yang secara jelas menyatakan pesimistis sebenarnya dengan Koalisi Indonesia Raya. Mas Warwan, kenapa pesimis? Ya, yang pertama tentu saya sampaikan bahwa kita apresiasilah ide dan gagasan Pak Amin ini. Memang Pak Amin ini dulu menjadi kingmaker, sekarang mungkin mencoba untuk menjadi kingmaker lagi. Dan itu kita apresiasi, gagasan itu baik tentunya, karena saya yakin niatnya juga untuk memperbaiki bangsa ini. Tapi dalam konteks tertentu, kalau saya bicara tentang ta'awun itu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolongnya ini di politik atau sesama sebagai orang Islam. Ini harus dibedakan. Kalau ta'awunnya ini sesama sebagai orang Islam, saya kira tidak ada persoalan. Tapi ta'awun dalam arti politik, dalam arti siasi, itu yang mesti kita terjemahkan lebih dalam lagi. Dan yang kedua adalah kita ingin sebetulnya kepada Pak Amin dan Mas Derajat untuk membuka di pertemuan itu maunya apa sih ini.
Makanya yang tersurat apa, yang tersirat apa. Kemarin pada saat pertemuan tidak terbuka memang. Belum ada. Pertemuan itu baru sekedar silaturahim saja. Belum sampai membuka apa sih maunya ini. Nah, ini saya kira semuanya harus terbuka dan transparan sehingga tidak ada dusta di antara kita. Oke, tidak ada dusta di antara kita. Oke. Nanti saya juga akan kembali lagi ke Mas Derajat, tapi sedikit dulu Mas Cahyo, ini ada pergerakan Koalisi Indonesia Raya, merasa terancam nggak PDI Perjuangan dan koalisinya? Kami pada posisi hanya sekedar mencermati gelagat saja. Kami tidak ingin berkonsentrasi penuh apa yang diperbuat oleh Pak Amin. Kami juga tahu Pak Amin kan figur yang memang sejak awal pertama beliau kan tidak suka dengan Pak Jokowi, capres kami kan jelas sekali. Betul, secara eksplisit sudah dikatakan. Itu hak Pak Amin Rais, silahkan. Maka konsentrasi partai kami ya tidak ingin melibatkan diri. Tinggal kita hanya saling melirik dengan PKB aja bagaimana. Itu aja saya kira kan. Ini melirik karena kebetulan lagi dekat gitu ya. Oke. Baik. Kita ingin membangun kerjasama untuk bangsa ini ke depan yang lebih baik, membangun pemerintahan hasil pilpres nanti dengan kuat. Saya kira itu aja intinya. Oke, baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Kita masih membahas tentang masa depan wacana Koalisi Indonesia Raya. Tetap di Metro TV. Introducing Daihatsu New Luxury